Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Ya, siapa? pokoknya gitulah pokoknya ya. Oke, selamat sore dan ketemu lagi dengan Pesimis Squad bersama saya SHPB. Siapa Anda? Ya. Saya siapa? Saya Devindo seperti biasa. Dan saya JP Kun. Kami kembali lagi di Pesimis Squad. Pesimis Squad. Yeay. Oke. Receh banget ya. Oke, untuk episode kali ini kami akan memutar roda apa namanya? Keabadian. Roda keabadian. Jadi kita akan putar roda keabadian. Namun roda keabadian ini tidak sebanyak yang kemarin yang 17 konten yang akan kita bahas, tapi mungkin hanya ada berapa, Mas? Sekitar 5 apa 6. 5. Iya, Oh. 5. Hanya ada 5 konten yang akan kita putar untuk kesempatan kali ini, dikarenakan 5 kontennya adalah request dari pendengar kita, dari salah satu subscriber kita. Nah, Kenapa cuma ada 5? Kemarin dia request katanya penasaran dengan 5. Ya kita bingung kan mau yang mana. Ya, Udah ya. kita ambil keputusan bahwa pakai roda keabadian, begitu saja. oke, jadi ini ada 5 konten yang akan kita bahas dan boleh diputar. Oke, kita lihat seperti apa yang akan kita bahas untuk sore ini. Kelamaan, Mas. Wah, ini sangat-sangat membagongkan sekali pemirsa. Iya. Ternyata kita mendapatkan misteri pesimis. Ini salah satu ini salah satu kesukaan saya. Jadi salah satu requestan saya adalah tentang misteri pesimis itu, karena kita akan bahas tentang sesuatu yang menjadi pengalaman kami, atau bahkan bisa jadi merupakan pengalaman dari salah satu orang, mungkin narasumber yang akan kita datangkan entah kapan gitu ya. Tapi untuk kesempatan kali ini bisa jadi ini adalah pengalaman kami tentang Bertiga. satu hal mistis gitu, Ya. tentang satu hal yang bisa dibilang horor gitu. Horor. Oke, mungkin kita bisa mulai dari siapa ya? Ada yang JP Kun. Enggak kita pakai pai-paibu gitu enggak? Ya masih makan. Oke. Ada yang masih makan ternyata. Oke. Ngapa? Ya, ada yang masih makan ternyata, guys. Tidak ada ASMR ya, maaf ya, tidak ada ASMR. Oke. Oh, enggak ada suara-suara gitu ya. Oke, kita dengarkan untuk kali ini tentang cerita dari JP Kun. Jadi mohon didengarkan dengan seksama. Ya, terima kasih SHPB atas kesempatannya. Jadi saya akan menyampaikan cerita yang horor untuk malam ini, untuk bisa kalian dengarkan. Mungkin jadi pengantar tidur kalian. Mungkin ini horornya levelnya masih level intermediate, level yang sangat rendah. Hanya tidak terlalu horor, tapi mungkin sedikit membuat Anda berpikir-pikir ya. Jadi begini, dulu saya waktu masih kecil, masih SD sampai SMA kelas 1, dulu rumah saya itu ada di sebuah perumahan asrama bekas peninggalan Belanda. Inisialnya apa? Inisialnya adalah Tulisan ya, ada di salah satu kota di Banyuwangi, yang mana asrama itu sampai sekarang pun masih ada yang tinggal. Nah, dulu rumah saya itu berpindah 2 kali di sana itu. Jadi ada yang di sebelah selatan dan di sebelah utara. Kemudian masing-masing itu punya cerita sendiri-sendiri. Jadi di sebelah selatan mungkin nanti bisa saya kasih gambaran rumahnya ya, Mas Devindov ya. Ya boleh. Gambarnya sendiri nanti ya. Ya, oke, nanti saya gambarkan gimana perumahannya. Jadi Digambarkan denahnya gitu ya. ya, ada gambarkan denah asramanya dan juga denah dari rumah saya, tepatnya seperti itu. Oke. Nah, jadi awalnya saya itu masih kelas 4 SD dulu. Kalau kelas 4 SD itu apa istilahnya? Saya dulu waktu masih kecil, ayah saya dulu waktu itu lagi lembur kerja di
depan komputer dan ibu saya itu pas itu mau keluar beliaunya mau belanja atau gimana saya lupa. Nah, pas keluar itu saya dengar bilang kalau ya aku keluar ya, nanti susulen. Ayah bilang oke. Nah gitu. Nah tapi namanya ayah saya itu orangnya gampang fokus ke kerjaan, itu kadang-kadang udah lupa gitu. Lupa. Nah ibu saya itu lama di luar, nggak kembali. Nah ternyata pas kembali itu kaget lihat ayah saya masih di depan komputer. Loh ayah ini belum keluar. Terus saya jawab belum. Kenapa? Terus ibu saya bilang, loh tadi tuh saya lihat ayah itu di depan tangga di dekatnya masjid gitu, musola, nah gitu. Nanti ada di gambarnya di musola itu ada ayah di situ. Saya pikir ayah sudah di situ karena saya lihat ayah di situ. Akhirnya saya melanjutkan ke tetangga saya. Terus saya lihat loh, kok ayah di situ? Kok ayah udah hilang gitu. Tadi di situ kok sekarang udah hilang. Nah, akhirnya ibu kembali ke rumah. Nah, lihat ternyata ayah masih di depan komputer. Nah, itu apa namanya? Ditampakkan wujud seperti ayah saya ketika awal ada, terus pas balik nggak ada kayak gitu. Itu yang pertama dari ibu saya. Terus yang kedua juga ada di rumah sebelah utara. Nah di rumah itu saya pernah ada pengalaman sendiri nih, nonton bola. Nah, lagi nonton bola jam 12 malam. Waktu itu saya itu adalah fans berat dari klub Inggris, namanya adalah Bolton Wanderers. Jadi waktu tahun 2009-2010 itu kan mereka masih main di Premier League. Jadi saya fans dari Bolton itu karena ada kiper namanya Jussi Jaaskelainen itu. Nah itu jadi saya suka sama orang itu. Nah terus ketika saya lagi nonton, waktu itu musuh Everton, saya masih ingat kayaknya sih. Nah itu jam 1, saya masih jam 1 malam itu, tiba-tiba dari arah kamar itu ada orang yang seperti berteriak. Jadi dia berteriak kayak diam gitu. Padahal saya itu lagi nggak ngapa-ngapain, lagi duduk-duduk nonton TV, nggak rame, nggak ada keributan apa. Cuma ketika waktu gol saya cuma yes gitu aja. Nah ketika bilang yes itu ada suara teriak dari arah kamar saya. Jangan kamar ibu saya itu ada di sebelah kirinya TV. Nah kamar saya itu ada di kanannya TV kayak gitu. Jadi apa istilahnya ya? Ada suara yang berteriak, orang berteriak. Nah orang itu kayak diam. Seketika itu juga saya langsung matikan TV. Saya masuk ke kamarnya ibu, tidur bersama orang tua saya. Pada waktu itu enggak pernah masuk kamar saya selama sehari semalam itu. Nah itu apa namanya, horor banget, yang horor banget dari situ. Yang terus kemudian ada lagi terakhir ini adalah di asrama itu, ketika di kamar mandi itu ada orang yang berteriak dari belakang kamar mandi, karena kamar mandi itu belakangnya itu ya kebonan kosong kayak gitu. Ada orang kayak nggak berteriak sih, bisik-bisik lebih tepatnya, kayak dia itu bisik-bisik yang ribut, kayak wah itu. Nah ini orang ini siapa? Masa ada orang lagi apa namanya ronda, lagi ngibah di belakang kamar mandi, kan nggak mungkin kan. Jadi dia itu kayak sendirian. Jadi ini suara siapa? Ini saya lagi bub itu, saya lagi BAB waktu itu. Jadi saya BAB ndang-ndangan, ayo ndang metu ndang keluar. jadi BAB sambil terburu-buru. Ya itu adalah pengalaman horor saya di asrama itu. Dan tetangga saya pun banyak yang mengalami hal-hal serupa yang nggak jauh beda, tapi memang beda pengalaman aja dengan mereka. Cuma sama, ada yang ditampakkan di Beringin itu, yang di Beringin besar ada yang ditampakkan kayak orang terbang, ada manusia permen yang
The Jumping Candy. Itu manusia permen itu yang lompat-lompat itu yang lewat di dekat, kalau Anda lihat di peta di denahnya itu di sebelah utara, rumah utara sebelahnya rumah saya itu ada semacam kayak tempat kosong lorong gitu. Nah itu sering ada manusia hantu permen itu yang sering warawiri di situ. Nah terus lain-lain juga banyak wanita-wanita Belanda yang sering lewat dan banyak lagi seperti itu. Ya itu pengalaman dari saya. Mungkin kedepannya saya akan cerita tentang kos saya. Ada juga di kos-kosan saya itu. Kosan Anda. Sebenarnya kosan Anda cukup menantang juga ya, kosan Anda ya. Oke, itu apa ya? Itu mungkin tempat itu kok asrama tadi kayak mungkin bekas apa ya? Suatu markas ataupun apa gitu dulunya mungkin. Lebih tepatnya kantor komunikasi, kantor kayak Telkomnya Belanda zaman dulu kayak gitu. Jadi kan memang ada cerita masa lalunya gitu ya. Residual memorinya di situ berarti masih ada gitu sampai sekarang gitu. Berarti sampai sekarang pun belum pernah ke sana lagi, atau mungkin sekedar mengingat rumah dulu ataupun ke rumah tetangga yang sekiranya dulu dekat, terus mendapatkan pengalaman yang luar biasa tadi lagi itu. Untuk sekarang saya sering kembali ke sana sih sendiri, karena di sana ada banyak kucing, jadi saya suka ngasih makan kucing di sana. Dan saya juga sekarang itu rumah itu sekarang banyak yang kosong, hanya tinggal 3 orang atau 5 orang penghuninya, mungkin 5 orang mungkin penghuninya, jadi sepi banget, sepi pakai banget. Dan aura horornya itu tambah besar di sana itu. Jadi karena sepi, nggak ada orang sama sekali, beda dengan zaman saya dulu waktu kecil. Itu sekarang itu sepi banget, nggak ada orang sama sekali, hanya ada 5 orang kepala keluarga. Dan sering atau banyak bahkan mereka bermunculan dalam bentuk berbagai macam rupa, termasuk permen, mbak-mbak, terus gerandong dan sebagainya. Itu banyak. Ya. Kayak penghuninya berkurang. Sering saya lewat di situ masih ada banyak penjual warung-warung gitu, masih adanya ya. Nah, itu. Ya, mungkin itu suatu pengalaman yang cukup menakutkan bagi seorang anak SD ya. Anak SD seperti itu. Saya pernah dulu main di belakangnya itu, udah tahu ya main rame-rame gitu, masih siang, cuma auranya ya kental, horornya itu masih ya. Oke, lanjut MC. Jadi tadi cerita dari JP Kun tentang bagaimana kehidupan dia ketika masa kecilnya tinggal di salah satu asrama Belanda atau Inggris ya? Belanda. Oh, Belanda, Ya, asrama Belanda. Benar, asrama Belanda. Jadi salah satu peninggalannya zaman kolonial, dan sampai sekarang masih tetap dilestarikan ya? Ya, betul, masih tetap dilestarikan. Jadi bentuk bangunannya masih ada. Dan jika salah satu pendengar atau mungkin ada dari pendengar kita yang penasaran dengan tempatnya, nanti silakan. Nanti diberi fotonya sama Mas JP. Silakan cari sendiri ya. Oke, selanjutnya ada cerita dari Devindorf. Ya, silakan. Ini kalau saya cerita di rumah, nanti saya kasih foto rumah saya gitu. Oh, boleh kalau ada yang mau datang ke rumah Anda. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin kayaknya timeline waktunya mungkin sama ya seperti Mas Galo, Mas JP Kun waktu SD SMP itu. Jadi mungkin di sini pendengar ada yang anak 90-an pernah tahu acara TV Dila TV dulu namanya, kalau tidak salah Pemburu Hantu. Pemburu Hantu atau Pemburu Setan itu Dila TV. Nah, itu kan ada kayak adegan yang juru kuncinya itu kayak menggambar makhluk astral yang ada di situ. Nah, Solepati. Ya, Solepati. Kalau nggak salah ya. Jadi ada yang suka gambar itu kan namanya Ustaz Solepati. Ya, sepertinya itu. Nah, kan acaranya itu tidak terlalu malam ya, jam 7 jam 8 gitu. Nah, jadi ini saya posisi
waktu awal itu nonton sama kalau tidak salah sama kakak saya berdua. Nah, itu ayah sama ibu saya tuh di mana? Di tempat makan apa namanya? Ruang makan kok aku lupa. Di dapur, di dapur. Di dapur ya. Nah, di dapur. Nah, kakak saya ini ke depan, jadilah saya nonton sendiri. Nah, posisi ruang keluarga ini membelakangi dari kamar orang tua saya gitu. Jadi kamar orang tua saya di depannya itu ruang keluarga, TV-nya di situ. Nah, pas nonton sendiri, pas adegan menggambar itu, jadi posisi saya itu pas tidur, posisi tidur, lihat itu. Nah, tiba-tiba kayak sepi gitu loh, sepi. Padahal kakak saya di depan, orang tua saya ada di belakang di dapur. Tiba-tiba sepi. Nah, kayak ada belakang itu kayak ada sekelebat kayak angin gitu loh. Nah, itu saya lihat sendiri gordennya kamar orang tua saya itu ya gerak, padahal di dalamnya ada kipas, masih kipas. Nah, itu ndak hidup. Nah, sementara di pintu depan ini ndak terbuka, yang artinya ndak ada angin yang masuk dari arah depan, dari arah barat ke timur. Nah, pas setelah melihat dari gorden itu, saya kembali ke TV. Nah, di temboknya itu bayangan itu langsung ada kayak yang lewat, bayangan hitam itu dari barat ke timur ya. Saya sangat jelas itu, sampai sekarang masih ingat. Jadi seret lewat gitu aja. Nah, itu ini banyak kejadian ya, bukan banyak kejadian ya enggak tahu rumah saya kok. Ya saya enggak berharap rumah saya horor. Terus yang kedua, kayaknya saya sudah pernah cerita di salah satu di member sini. Itu waktu saya tidur itu mungkin pendengar sering banget mengalami kayak ketindihannya. Ya. Nah, ketindihan waktu tidur. Jadi penjelasan ilmiahnya ataupun penjelasan secara tak kasat matanya itu banyak yang menjelaskan mengenai ketindihan atau ya itu tadi. Jadi ya ada yang merasa ditindih setan ataupun jin ataupun iblis, ataupun secara ilmiah itu mungkin keadaan tubuh di mana sangat lelah, terus kayak gimana sleep paralysis. Itu sleep paralysis itu. Nah, ini posisi kalau dalam presentasi itu kayak 70% hampir ketiduran. Bukan hampir ketiduran, itu posisi sudah tidur. 70% kayak melek setengah sadar gitu. Nah, posisi miring ke kanan gitu kan ya, miring ke kanan. Nah, ini sudah kena sleep paralysis tadi. Nah, di sayup-sayup mata saya itu pas menengok ke belakang kan, di sebelahnya kasur ada meja belajar. Nah, pokoknya itu seperti ada kayak entah makhluk apa, mungkin yang tahu, yang penonton Spiderman tahu Green Goblin hijau itu. Nah, dia itu kayak seperti posisi nangkring gitu loh, kayak nangkring gitu sambil memegang panah sama busurnya. Nah, itu sayup-sayupnya kayak setengah sadar gitu. Nah, dia itu mengarahkan busurnya itu ke arah tubuh saya gitu. Jadi posisi saya membelakangi gitu, melihat. Ini kayak kaku menghadap ke kanan, jadi hanya kepala yang memutar ke belakang melihat apa sih itu. Nah, itu setengah sadar. Nah, setiap dia melepaskan anak panahnya itu langsung kayak badannya langsung kaku gitu. Saya ingat 3 kali atau 4 kali itu kejadian si makhluk itu memanah itu. Jadi setiap anak panahnya mengenai tubuh saya itu kayak kaku gitu. Dan itu tidak langsung setelah kejadian itu cuma tertidur. Dan sampai sekarang kan kadang ada orang yang mengingat mimpinya sangat baik, ada yang baru 5 menit bangun terus tadi saya mimpi apa ya. Nah, ini sampai sekarang tuh masih ingat bagaimana posisi dia, bagaimana posisi makhluk itu, bagaimana cara dia membidik tubuh saya saat kena sleep paralysis. Itu antara benar atau tidak, mungkin di waktu siang harinya atau sore harinya mungkin saya terlalu capek ya mungkin gitu. Terus banyak mungkin menonton film-film atau permainan atau yang berhubungan dengan Green Goblin seperti itu ya. Jadi sampai terbawa ke alam bawah sadar dan muncullah makhluk itu secara hampir nyata di atas meja belajar saya.
Gitu. Terus maaf ya MC, saya ceritanya agak banyak, cuma sedikit-sedikit toh gitu. Oke, Ya. nggak apa-apa, nggak apa. Masih di rumah. Ini sebenarnya bukan horor ya, bukan mistis, tapi lebih ke kepercayaan. Jadi kakak saya tuh punya pusaka keris. Nah, pusaka ini setiap satu surat setiap disucikan, dimandikan hitungannya. Nah, nggak tahu apa ya, entah ibu saya atau kakak saya yang bilang bahwa pusaka ini kalau misalkan orang-orang di rumah ini kosong alias tidak ada orang di rumah, pusaka ini mewujud orang-orang rumah gitu. Jadi apa ya, kayak semacam kalau teknologinya kayak hologram gitu loh. Nah, jadi mewujud dari salah satu orang rumah, entah itu ayah saya, ibu saya, atau bahkan saya sendiri, itu seperti itu. Jadi istilahnya orang yang lewat ataupun orang yang dengan niat jahat mau mengunjungi rumah saya, jadi kayak melihat, oh rumah ini tidak kosong, ada penghuninya, seperti itu. Itu antara terlepas dari benar atau tidak, yang penting kembali ke pendengar percaya atau tidak mengenai pusaka tersebut. Ini pusakanya sepertinya sudah tidak tahu kemana. Mungkin kakak saya juga sudah tidak bukan tidak mampu, kayak tidak sempat lagi untuk mengurusnya. Jadi kayak pusaka itu kan harus secara rutin dirawat, dicuci, dimandikan atau apa itu segala macamnya. Jadi mungkin kakak saya sudah tidak sempat lagi sepertinya kalau pusaka sih setahu saya dilarung ataupun diberikan kepada orang yang lebih mampu. Terus yang terakhir ini kayak kejadian jam malam di tempat lain. Saya tidak mau menyebutkan tempat mana. Jadi di ruangan itu ukuran 3 kali 3 meter ya, 3 kali 3 meter. Terus di depan, jadi totalnya itu sekitar 3 kali 7 atau 8 meter ruangan itu. Nah, di ruangan itu di depannya atau di sebelah barat itu masih ada ruangan lain. Nah, sementara di ruangan timurnya itu masih ada 1, 2, 3, 4 bangunan lain. Nah, waktu itu saya posisi sedang lembur, mengerjakan suatu pekerjaan. Saya ingat saya di antara jam 11 atau jam setengah 12 itu saya fokus menghadap ke barat gitu ya. Kayak ada apa ya, semacam entah burung, entah apa, pokoknya sesuatu yang berlari atau bergerak. Itu sangat cepat ini, kan kalau bergerak berarti kan ada suara ya, ada suara seperti entah berlari ataupun kayak suara shoot gitu atau burung itu. Jadi kayak memutari ruangan yang 3 kali 3 meter tadi, itu sepertinya memutar. Nah, yang anehnya suaranya itu konstan, alias tidak berubah, dalam artian semakin jauh kan semakin kecil suaranya. Enggak, ini seperti sama, entah di belakang, kiri, depan atau kanan itu suaranya sama kayak muter, tapi cuma sekali. Nah, kenapa aneh? Nah, kan di depan ini masih ada, di baratnya ruangan ini masih ada ruangan lagi. Nah, di timurnya itu masih ada ya sekitar 3 atau 4 ruangan lagi yang ukurannya ya 10 atau 12 meter, yang seharusnya kalau suaranya ini atau benda itu tadi atau makhluk itu tadi memutar ke belakang atau ke arah timur tadi, nah seharusnya suaranya itu mengecil. Ya, harusnya. Nah, ini enggak. Jadi dari samping, kiri, kanan, belakang, depan ini suaranya sama memutar gitu, seret, tapi cuma 1 kali. Nah, memang enggak tahu, mungkin dia tembus, memang kayak mengelilingi ruangan 3 kali 3 meter tadi, atau memang waktu itu terjadi suatu dimensi yang menghilangkan ruangan di timurnya atau di baratnya, jadi tinggal ruangan 3 kali 3 meter. Ya, itu tadi. Ada satu lagi. Ini antara sadar atau tidak sadar gitu ya. Waktu perkemahan di Klat, jadi ini posisi saya sudah alumni gitu ya, salah satu Diklat organisasi pecinta alam, tempatnya di utara sana. Nah, ini kebagian saya ini kayak jaga gitu, tapi ditempatkan di pos pemberangkatan. Nah, jadi waktu mungkin pendengar kak mengenai pos-pos ini kayak jurit malam atau segala atau semacamnya itu. Nah, itu saya sama
alumni yang lain ini di pos pemberangkatan. Nah, antara jam setengah 2 atau jam hampir subuh gitu, kita lihat kan ada jalan masuknya ke area istilahnya camping groundnya itu. Nah, kita tuh kayak sayup-sayup lihat sesosok anjing gitu, sesosok anjing yang dia tuh berjalannya itu kayak apa ya, lemas lunglai gitu loh, pokoknya kayak yang cari makan lah gitu. Itu mendekat ke arah camping ground kita. Nah, ini yang di pos pemberangkatan memang ada masih banyak orang, cuma posisi yang lain kayak tidur gitu. Jadi yang terbangun hanya kita berdua. Nah, kita tuh sama-sama melihat bahwa ada anjing. Ini mengenai keselamatan peserta diklat waktu itu, kita memang sebagai alumni kayak bukan dituntut ya, diharuskan kita sama-sama menjaga gitu. Jadi saling menjaga dan sama-sama menjaga. Jadi kayak kita panik gitu loh. Kok ada anjing mendekat, ada anjing. Dia mungkin sekitar ukuran hampir 1 meter, mungkin 1 meteran. Ini agak besar gitu. Jadi yang kelihatan itu hanya matanya sama kayak ada bayangan tubuhnya itu. Kalau saya warna putih hitam, seingat saya itu. Nah, jadi kita panik gitu loh. Kita ndak bawa apapun alat untuk melawan ataupun mengusir seperti itu. Nah, semakin dilihat kok semakin dekat gitu. Entah ini antara kayak kita ngantuk ataupun apa, tapi memang pas dibiarkan itu dia gerak gitu. Nah, akhirnya dengan terpaksa kita membangunkan salah satu pembina ya yang bertanggung jawab di situ, karena memang kita istilahnya baru menjadi alumni ya, belum berani mengambil tindakan yang sekiranya ekstrim ya. Dalam hal ekstrim ini mungkin bisa berbahaya di diri kita sendiri ataupun nanti efeknya ke yang lain. Jadi kita bangun pembinanya, kita minta tolong untuk dilihat. Kita mendekat ya, pembinanya membawa pisau gitu ya, barangkali ini memang benar-benar anjing gitu loh. Kita dekati, ternyata bukan yang seperti apa? Yaitu ternyata yang seperti mata tadi itu ternyata hanyalah didekati hanya lampu dari rumah warga yang jauh dari sana. Nah, yang kita lihat badan tadi itu ndak ada, dalam artian ini kita kayak apa ya, halu gitu loh. Di tengah hutan kita posisi ngantuk, melihat ke arah jalan masuk ada sekelebat bayangan anjing yang mendekat. Didekati ternyata itu hanya lampu dari rumah warga yang jauh. Entah badannya ini antara benar atau tidak, kita hampir setengah halu ya. Tidak sampai membangunkan semua orang, yang tidak membuat semua orang panik, tapi ya itu lumayan mendebarkan kalau menurut saya. Membuat takut. Membuat takut. Ya, itu tadi beberapa cerita kecil-kecil saya. Gak tahu itu kecil-kecil. Maaf jika menguras waktunya. Oke. Lanjut. Ini yang 2 teman saya, JP Kun dan Devindor sudah cerita, dan sebenarnya sekarang giliran saya untuk cerita gitu ya. Oke. Jadi cerita ini itu dimulai ketika saya masih kuliah. Jadi saya pernah kuliah di salah satu kota di Jawa Timur. Inisial? Nggak pakai inisial sudah. Ya, jadi saya di salah satu kota dekat dengan kota saya, kota kelahiran saya, dekat dengan Banyuwangi. Jadi saya kuliah di salah satu universitas negeri di wilayah Jember. Kemudian, saya kos di salah satu rumah milik warga Jember. Kosannya itu letaknya tuh ya daerah sekitar pokoknya baratnya Jalan Kalimantan lah, pokoknya daerah sana lah pokoknya. Nah, di sana saya kos. Di kos itu memiliki 12 kamar. Jadi kalau nggak salah nanti ada gambarnya juga. Jadi kita lampirkan gambarnya juga nanti biar tidak penasaran dengan bagaimana gambarannya gitu ya. Jadi saya kalau di
di peta atau di denah yang saya gambarkan, kamar saya tuh letaknya di kamar nomor 12. Jadi paling ujung, sebenarnya bukan paling ujung ya, malah dibilangnya paling depan gitu, di paling depan. Jadi kamar saya tuh di paling depan sebelah kiri, di sebelah kiri gitu. Sebenarnya di sana ada dekatnya dengan sumur gitu ya, dekat dengan sumur. Jadi kita satu kamar itu diisi 2 orang, Dua orang isinya. diisi 2 orang, dan kemudian di dalam kamar pun juga ada 2 kasur. Jadi kasurnya tidak pakai dipan gitu ya, jadi kasurnya taruh di bawah aja. Kemudian kalau sama masuk kamar gitu, di sebelah kanan itu ada rak sepatu, kemudian ada galon, dan ada 2 almari. Sedangkan di sebelah kirinya itu ada 2 kasur sama ada 1 meja laptop gitu. Nah, suatu malam kita pernah kok ya nyalah saya gitu ya, nyalah. Jadi satu malam itu saya lihat sendirian di dalam kamar, saya matikan lampunya, saya lihat satu film horor, dan diceritakan di film horor itu tentang orang ketindihan. Jadi diceritakan ada orang lagi sedang tidur gitu, kemudian ada sosok hantu yang duduk di atasnya dia, dan ini orang nggak bisa gerak sama sekali. Nah, saya sebagai salah satu, mungkin saat itu saya satu orang yang tidak pernah tahu atau nggak pernah mengalami satu hal yang gaib, satu hal yang horor gitu. Baru tahu, oh ternyata orang ketindihan itu adalah orang diduduki oleh makhluk halus gitu, oleh hantu gitu. Oh begitu. Jadi saya mikirnya bahwa ternyata orang ketindihan itu seperti itu. Oke. Itu masuk dalam memori saya. Masuk dalam memori saya seperti itu sampai saya lihat filmnya sampai terakhir. Kemudian ketika filmnya berakhir, nah itu sudah malam, saya lihat filmnya itu sekitar jam 8 malam sampai berakhir sekitar jam 10 atau jam setengah 11 malam. Kemudian setelah selesai lihat film, saya tidur. Nah, posisi tidur saya itu di kasur yang paling dekat dengan tembok atau paling dekat dengan jendela. Nah, dengan jendela. Nah, jadi saya tidur di situ dengan bantal guling gitu kan ya. Kemudian nggak lama teman saya, sebelum saya terlelap, sebelum saya tidur, teman saya yang satu kamar datang gitu kan, datang entah dari mana gitu, dia datang. Kemudian ya kita sama-sama tidur gitu ya. Dia tidur di kasur sebelah saya tidur di kasur saya sendiri gitu. Nah, kemudian ini yang jadi pengalaman pertama saya ketindihan, atau orang bilang kelindihan gitu ya. Itu ketika waktu malam hari, saya nggak tahu itu pukul berapa. Yang pasti jendela saya agak sedikit buka, jadi agar tidak begitu gelap di kamar saya. Jadi saya itu nggak bisa tidur kalau terlalu gelap, dan nggak bisa tidur juga kalau terlalu terang. Jadi kalau bisa tuh remang-remang itu baru bisa tidur. Jadi saya sedikit agak buka, dan ketika malam-malam mungkin sekitar pukul 1:30 atau mungkin bisa jam 2 atau 1:30 gitu, tiba-tiba saya seperti terbangun dari tidur saya. Dalam keadaan masih belum sadar, saya menoleh ke sebelah kiri saya, oleh teman saya. Teman saya itu sedang tidur dengan posisi apa? Dengan terlentang. Ya, dengan posisi terlentang, bukan terlentang ya. Kalau terlentang dia nggak bisa tangnya masuk gitu. Kalau dia terlentang. Oke. Kemudian dia posisi tidur dalam keadaan terlentang, dan di atas dia itu ada sesosok perempuan. Dia bener, ini ada sosok perempuan. Wah, perempuan ini dia duduk di perutnya teman saya dan menekan dadanya dada teman saya. Posisinya menekan seperti orang duduk benar-benar duduk di atasnya dia, dengan rambut berwarna putih, dan saya nggak kelihatan bentuk wajahnya seperti apa karena rambut putihnya itu menutupi wajahnya dia. Jadi saya nggak tahu seperti apa. Karena saya tahu teman saya diduduki oleh hal yang dengan sosok yang seperti itu, saya berusaha untuk membangunkan teman saya. Ketika tangan saya belum sampai ke teman saya, tiba-tiba dia sudah pindah.
dia pindah ke saya dengan posisi saya miring. Posisi saya miring ketika mau membangunkan teman saya itu posisi saya miring. Dia sudah duduk di pinggang saya. Posisi tangan dia itu menekan kepala saya. Jadi kepala saya itu seperti tenggelam di bantal gitu. Benar-benar kayak tenggelam di bantal. Seluruh badan saya itu tidak ada yang bisa gerak kecuali tangan sebelah kiri. Jadi tangan sebelah kiri saya itu bergerak secara perlahan dan perlahan sampai akhirnya tangan saya ini tiba-tiba memegang suatu tangan yang lain. Namun tangan ini bergerak. Bersisik. Bukan bersisik ya, seperti bergerak. Tahu kan kalau seumpama kalian pernah lihat filmnya Pirates of the Caribbean? Kan pasukannya siapa itu? Salazar gitu kan ya, itu kan bergerak gitu kan, kayak tangan-tangannya bergerak, kemudian pasukannya yang yang bertentakel itu Hody Jones itu kan juga bergerak gitu. Nah tangannya dia tuh bergerak gitu loh. Jadi yang saya pegang itu adalah tangan yang bergerak, padahal tangan saya yang sebelah kanan itu di bawah. Tangan kanan saya itu berada di kasur, sedangkan tangan kiri saya itu memegang sebuah tangan yang bergerak. Ini tangan siapa gitu? Saya nggak bisa lihat wajahnya dia karena kepala saya itu tenggelam di bantal karena dia menekan kepala saya. Sampai akhirnya saya nggak tahu harus baca apa untuk bisa menghilangkan dia. Akhirnya saya dalam hati saya mencoba untuk, karena saya muslim, saya untuk baca takbir. Saya membaca takbir, terus saya baca takbir sampai akhirnya tidak begitu lama tiba-tiba tangan saya yang sebelah kiri itu seperti kayak orang kaget itu. Seperti orang kaget, kayak mendorong tangan ini tuh untuk melepaskan kepala dari kepala saya gitu. Jadi kayak benar-benar mendorong gitu, set gitu. Kemudian dia hilang. Dari itu saya langsung sadar. Pertanyaan saya adalah, ini tuh beneran saya ketindihan dengan makhluk itu atau hanya just sleep paralyzed gitu? Karena kalau sleep paralyzed itu nggak bisa gerak dan ya benar-benar nggak bisa gerak, dan ini tangan saya bisa gerak dan pegang tangannya dia gitu. Dan itu menjadi satu peristiwa yang pertama kali saya alami untuk satu hal yang horor. Karena sebelum itu dari kecil sampai kuliah saya nggak pernah ngalamin kejadian horor yang sampai seperti itu. Dan itu sampai sekarang saya ingat dikarenakan itu merupakan pengalaman pertama saya dengan hal yang seperti itu. Jadi itu pengalaman yang cukup mengerikan ya. Bagi saya iya, karena bagi yang pertama mungkin iya gitu ya. Karena saya benar-benar kayak melihat sosok wanita berambut putih, bertangan kerak, nggak tahu bajunya pakai baju apa pada saat itu, jadi nggak begitu jelas karena masih baru bangun tidur. Dan ya bagi saya itu satu hal yang cukup mengerikan bagi saya. Pengalaman pertama yang mengerikan begitu ya. Jadi wah, masih sampai sekarang masih diingat, masih ada di kepala berarti ya. Masih sangat-sangat diingat. Bentuk wajahnya juga masih ada, masih bentuk gambarannya juga masih ada. Masih diingat banget. Luar biasa sekali. Kalaupun saya kayak gitu, wah sudah pasti saya bingung mau teriak nggak bisa teriak itu. Itu ketindihan itu memang apa ya? Posisi yang sangat terjebak di antara dua dimensi mungkin seperti itu. Panik. Benar-benar. Jadi mau gimana lagi, mau gerak nggak bisa, mau minta tolong nggak bisa. Tapi di sini ada makhluk yang mengerikan. itu masih mungkin baru satu cerita dari mungkin masih ada banyak cerita yang berkaitan dengan satu kosan ini gitu ya. Sampai kita pernah satu hari bau air yang ada di air mandi, air di kamar mandi itu baunya tuh kayak bau bangkai gitu. Bau darah. Enggak, bau bangkai. Benar-benar bau bangkai. Jadi ya, air yang diambil dari sumur itu baunya bau bangkai gitu. Dan ketika kita lapor ke bapak kos kita, kemudian dipanggilin salah seorang mungkin orang pintar gitu ya. Dicek ke sumur, awalnya dicek ke kamar mandi, nggak ada apa-apa di kamar mandi. Di kamar mandi biasa-biasa saja. Akhirnya sampai dicek ke asal sumber air itu, ke sumur gitu, baru ditemukan ada satu buntelan warna putih sih, buntelan warna putih. Kemudian di dalamnya tuh ada satu batu itu kalau bersinar sih tidak, tapi
mengkilat gitu loh. Batu itu mengkilat Glowing. dan ya kalau batu itu mengkilat dan katanya yang dipanggil tadi Bapak orang-orang yang supranatural itu bilang bahwa dari sumber inilah, dari batu inilah yang bikin air di kosan itu bau bangkai gitu. Itu hanya beberapa pengalaman kecil aja. Sebenarnya masih banyak pengalaman yang lain juga di kosan saya. Tapi next kita di pertemuan yang akan datang aja. Jadi bapak kosnya ini sudah tahu ya kalau wah ini ada ndak beres. Bukan manggil orang PDAM tapi bukan. Karena nggak PDAM, sumur ini. Sumur. Ya tukang keran gitu, tukang sumur atau tukang keran, tapi langsung manggil orang pintar. Karena sumurnya itu tertutup ya, jadi sumurnya sebenarnya tertutup, jadi nggak dibuka gitu dan tertutup. Jadi kayak kalau seumpama ada bangkai yang jatuh juga kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kecuali ada hal-hal supranatural yang tiba-tiba masuk menembus. Oke. Cukup panjang sepertinya. Sudah sampai di menit ke yang sekian ini ya. Oke, mungkin itu dari pertemuan kali ini tentang mistis, tentang misteri pesimis. Untuk selanjutnya kita akan spin seperti yang biasanya karena ini episode khusus untuk request dari pendengar ya. Iya. Dari siapa? Ya, enggak apa-apa, itu dari siapa? Dari Mbak Yolanda Desmar. Oke, terima kasih Mbak Yolanda Desmar telah mendengarkan podcast kami, entah dari mana, YouTube atau Spotify. Nggak tahu ya. Dan memberikan satu kesempatan bagi kita untuk menceritakan pengalaman horor atau mistis ini tadi. Oke, tetap setia jadi pendengar kita ya Mbak Yolanda. Nanti teman-temannya diajak. Jangan lupa bagi yang lainnya, bagi para pendengar untuk bisa subscribe, like maupun komen di YouTube kita. Dan mungkin cukup sekian dari episode kali ini, sudah cukup panjang. Saya akhiri. Selamat sore. Salam sehat. Adios amigo.